Oke, argumen saya akan mulai dalam hitung mundur 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami dari aktivis sosial mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menonton debat pada siang hari ini. Oke, saya akan membahas mosi terkait Dewan ini mendukung singularitas teknologi. Sebelum kita beralih ke argumen yang penting, kita akan membahas apakah definisi tersebut argumen yang pro atau mendukung tentang definisi adanya singularitas teknologi ialah efisiensi ekonomi. Pendukung berargumen bahwa pengembangan mesin super intelijen dapat meningkatkan efisiensi dalam proses ekonomi yang berpotensi memungkinkan manusia untuk mengatasi penyakit kronis dan memperpanjang harapan hidup. Peningkatan kualitas hidup. Pendukung percaya bahwa munculnya teknologi AI atau kita bisa sebut dengan kecerdasan buatan super intelijen dapat mengarah pada kualitas hidup yang lebih baik bagi manusia, termasuk kemungkinan menciptakan manusia hibrida atau hidup dalam realitas virtual. Pengembangan manusia. Pendukung membayangkan masa depan di mana manusia dan teknologi bekerjasama untuk menciptakan generasi pemikir yang lebih maju, berpotensi melampaui kemampuan kognitif manusia. Argumen-argumen ini menyoroti manfaat potensial dari singularitas dalam teknologi AI, seperti peningkatan efisiensi, perbaikan kualitas hidup, dan kemungkinan kolaborasi manusia dengan mesin. Namun, penting untuk menyeimbangkan manfaat ini dengan pertimbangan etis dan eksistensial. Oke, Dewan Hakim yang mulia, saya akan membahas pada limitasi. Debat ini tidak membahas apakah singularitas akan terjadi dalam waktu dekat, tetapi membahas apakah arah menuju singularitas layak untuk didukung. Tidak semua AI tidak akan menyebabkan kehancuran tentang bagaimana manusia mengarahkan dan mengelola proses menuju singularitas. Oke, langsung saja Dewan Hakim mulia, kita akan membahas kepada latar belakang. Yang pertama, teori singularitas. Singularitas teknologi, terutama kecerdasan buatan AI, akan melampaui kemampuan manusia, mengakibatkan perubahan besar dan tak terduga pada peradaban manusia. Yang kedua, kemajuan teknologi. Kemajuan dalam bidang teknologi, terutama di area AI, telah memicu perbincangan mengenai kemungkinan terjadinya singularitas. Ini mencakup perkembangan kecerdasan buatan yang pesat dan potensi inovasi yang tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, potensi dan resiko. Singularitas teknologi menawarkan potensi revolusioner untuk memecahkan masalah global, tetapi juga menimbulkan resiko eksistensial seperti hilangnya kendali atas teknologi AI dan kesenjangan sosial. Yang terakhir yaitu regulasi dan etika. Diperlukan regulasi dan etika dalam pengembangan teknologi AI kecerdasan buatan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari singularitas. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat lebih siap menghadapi masa depan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi AI yang pesat. Oke, Dewan Hakim yang mulia, langsung saja kita membahas ke urgensi. Memahami konsep singularitas teknologi. Singularitas teknologi bukanlah sekedar peningkatan bertahap dalam kemampuan komputasi. Ia merupakan lompatan kualitatif yang menandai lahirnya entitas kecerdasan yang secara fundamental berbeda dari manusia. Kompleksitas masalah dunia saat ini melebihi kapasitas manusia untuk menyelesaikannya secara cepat dan adil. Semakin lama kita menunda arah menuju singularitas, semakin besar resiko keterbatasan manusia menghancurkan bumi lewat konflik, ketimpangan, atau kerusakan lingkungan. Namun, memahami prinsip dasar di balik singularitas seperti pertumbuhan eksponensial dan pembelajaran teknologi AI yang mandiri dapat membantu kita mengantisipasi beberapa kemungkinan skenario. Dengan mempelajari dinamika sistem kompleks dan teori evolusi, kita dapat memperoleh wawasan berharga tentang potensi lintasan evolusi AI dan dampaknya terhadap peradaban manusia. Beralih ke Dewan Hakim yang mulia, kita akan beralih kepada SPOM, status quo problem. Pemecahan masalah dunia masih lambat, bias dan sering terhambat kepentingan politik, ekonomi, dan emosional manusia. Objektif, mendorong teknologi menuju singularitas demi menciptakan sistem yang lebih cerdas, objektif, dan efisien. Mekanisme, melalui riset teknologi AI, terbuka regulasi etis global, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memastikan singularitas berkembang secara terkendali. Yang Dewan Hakim yang mulia, lanjut saja ke justifikasi. Mosi ini layak didukung karena singularitas berpotensi menjadi puncak kontribusi intelektual manusia yang membuka solusi terhadap permasalahan yang rumit di planet ini. Langsung saja kita bahas Dewan Hakim mulia ke AREL.
Yang pertama, 1A, argumen. AI superintelligence merupakan solusi potensial untuk mengatasi kelemahan manusia dalam pengambilan keputusan yang kompleks dan berskala besar. Yang kedua, R, reason atau alasan. Manusia secara alami memilih keterbatasan, baik dalam kapasitas kognitif, konsistensi dalam berpikir, maupun kemampuan untuk memproses data dalam jumlah besar. Selain itu, keputusan manusia sering dipengaruhi oleh bias, emosi, dan tekanan sosial atau politik yang dapat menghambat rasionalitas dan efektivitas. Yang ketiga, example. Dalam penanganan pandemi global, manusia membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk membuatkan suatu kecerdasan buatan seperti AI dapat memberikan rekomendasi berbasis data secara cepat, objektif, dan akurat. Oke, bahas yang terakhir yaitu yang keempat, L, link back. Dunia saat ini dihadapkan pada masalah yang sangat kompleks seperti krisis iklim, ketidaksetaraan global, dan ancaman politik. Nah, kita bisa ketahui, kita akan menggunakan AI, superintelligence, dapat menjadi mitra strategis dalam pengambilan keputusan tingkat tinggi, membantu manusia membuat kebijakan yang lebih bijak, adil, dan efisien. Mungkin segini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tata atur kata yang berlibat-libat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.